Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat orang tua kita Bapak Hamzah selaku tuan rumah, yang saya hormati Ibu mertuanya Yanti ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari tiada henti-henti kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita bersama-sama di tempat ini guna mengikuti kegiatan rutin kita setiap Jumat sorenya. Semoga setiap derap langkah kaki ibu-ibu menuju tempat ini dinilai ibadah oleh Allah, menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya saya agak takut berbicara di depan orang tua kita. Semestinya beliau yang harus memberikan wejangan atau nasihat kepada kami, tapi mohon maaf, saya di sini tidak bermaksud menggurui atau mengajar ibu-ibu, tapi tugas kami sebagai penyuluh adalah mengingatkan, kita saling mengingatkan. Ketika saya salah, maka ibu-ibu bertugas mengingatkan saya, dan ketika ibu-ibu melakukan kesalahan, maka tugas saya sebagai penyuluh untuk mengingatkan ya. Jadi kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita yasinan kita peruntukkan untuk almarhumah Siti binti Bandu ya, Haji Bandu. Sebelum saya memulai, mari ibu-ibu saya mengajak kembali kepada ibu-ibu, mari kita kirimkan doa Al-Fatihah buat almarhumah Ibu Siti binti Bandu. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi setiap yang bernyawa di muka bumi ini akan kembali kepada pemiliknya ya. Jadi kita sebagai manusia ini semakin hari bukan semakin kita menjauh di kematian, tapi semakin hari kita semakin mendekat pada ajal kita. Namanya ajal, ibu-ibu tidak ada yang tahu ya. Kapan dan di mana tempat kita meninggal, kita tidak ada yang tahu. Makanya selagi ada kesempatan kita melakukan kebaikan, maka kita jangan pernah menunda ya. Maka kita selalu bersiap, kapan saja kita dipanggil oleh Allah kita sudah siap. Jadi kita persiapkan diri kita sejak kapan? Sejak sekarang, sejak yang lalu. Pokoknya selagi kita masih bisa berbuat kebaikan, kita berbuat kebaikan. Karena mungkin sore ini kita masih bersama-sama, besok mungkin kita tidak bersama lagi ya. Bukan berarti kita menakut-nakuti bahwa yang apa ya, kenapa ibu-ibu, karena kalau jangan bilang bahwa kalau kita sudah meninggal itu habis, tidak ada lagi yang kita pertanggungjawabkan. Justru ketika kita sudah meninggal, itu barulah tahap awal untuk memulai kehidupan yang baru ya. Jadi
di hari akhirat itu ada yang kita panen adalah hasil-hasil apa yang kita lakukan dari bumi ini ya. Jadi di bumi ini apa yang kita lakukan maka hasilnya kita petik di hari kemudian. Jadi apakah makanya kita hidup di dunia ini bukan seenaknya kita, bukan semaunya kita, tapi ada Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi pedoman hidup kita. Disitulah pedoman kita, apa yang harus kita lakukan di bumi ini. Di situ diajarkan mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi bukan apa yang mau kita lakukan, pokoknya mana yang baik saja menurut kita itu yang kita lakukan. Tidak, bukan seenak-enaknya kita bukan hanya hidup bersantai-santai, berleha-leha, hanya mau melakukan sesuka hati. Tidak ya, tapi ada memang hal-hal yang kita harus laksanakan, terutama itu perintah-perintah Allah harus kita lakukan semuanya. Terutama itu sholat, pokoknya ibu-ibu sudah tahu, mulai dari sholat, puasa, pokoknya hal-hal kebaikan. Selalu saya mengatakan bahwa apa yang kita miliki ini adalah hanya yang kita makan, yang lewat di tenggorokan, apa yang kita gunakan dan apa yang kita sedekahkan, itu saja. Jadi yang akan menolong kita di hari akhirat itu adalah tinggal sedekah-sedekah kita, pemberian-pemberian kita, itulah kita titip-titipkan, nanti di akhirat kita ambil ya, ambil. Nah, jadi saya hanya selalu mengingatkan, mari jangan menunda-nunda melakukan kebaikan, jangan sunnah-sunnah yang kecil kita abaikan. Lakukan, misalnya kita selalu menjaga wudhu kita, itu kan salah satu juga mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah. Kalau kita rajin berwudhu, pokoknya kalau kita merasa batal wudhu kita pergi berwudhu, itu hal-hal kecil tapi itu bisa menolong kita, itu berarti kita selalu siap ya. Jangan kita biarkan diri kita ini tidak suci, ya betul. Jadi kita selalu menjaga diri kita ini ya, supaya kita selalu, saya sudah siap untuk. Jadi kita siap, kita akan selalu siap bahwa saya sudah siap untuk. Lepas ibu, saya belum siap, anakku masih kecil, anakku belum saya baru ya. Nah kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti ketika orang tua kita meninggal, apakah putus pemberian kita untuk orang tua kita? Tidak ya. Jadi orang tua kita yang telah mendahului kita itu selalu menunggu kiriman-kiriman dari kita ya. Jadi tidak mungkin kita kirimkan 1 karung beras ya untuk orang tua kita yang sudah pergi, tidak mungkin. Saya mau kirimkan bajunya mamaku, kan nanti di sana tidak pakai baju, bukan. Tapi orang yang sudah meninggal itu akan selalu menunggu kiriman dari anak-anak soleh-solehan ya, anak yang soleh dan anak yang soleh. Makanya itu kita sebagai orang tua, termasuk diri saya, mari kita didik anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena doa anak yang soleh dan soleha itulah yang dinantikan oleh orang tua kita ya. Jadi beruntunglah orang yang memiliki banyak anak dan soleha semua, soleh semua, mengirimkan setiap waktu itu dikirimkan untuk orang tuanya. Jangan pernah. Jadi mereka itu juga kesan menunggu kiriman dari kita. Setiap saat mereka menanti, siapa lagi anakku yang mengirimkan saya. Sama dan dengan kita ini yang hidup ini, kan kalau kapan nih mama aku udah kirimkan saya uang, kapannya kalau misalnya kita, itulah orang yang sudah pergi juga menanti juga kiriman-kiriman dari kita ya. Bukan makanan yang kita kirimkan, tapi hanya doa yang dinantikan. Dan itu anak yang soleh, soleha itu apabila melakukan kebaikan, maka secara otomatis dia orang tuanya menerima apa yang dilakukan oleh anaknya. Apalagi kalau sang anak misalnya bersedekah itu mengatasnamakan orang tuanya ya. Tuh. Saya hanya mengingatkan karena kita nah itulah semoga kita semua yang hadir di sini, kelak anak-anak kita
bisa mendoakan kita ya, bisa mendoakan kita, kita menjadi orang tua juga yang mampu mengarahkan, mendidik anak kita untuk ke arah yang soleh dan soleha, menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak usah bilang kita mudah-mudahan anak dia sukses ya, kaya raya, kita berdoa untuk dia soleh saja ya, karena apa gunanya kaya anak kita, apa gunanya sukses anak kita, tapi anak kita tidak mengenal orang tuanya sendiri karena banyak karena sudah sukses maka akan melupakan orang tuanya ya. Nauzubillah min dzalik ya. Dan semoga kita semua yang hadir ini kelak memiliki anak yang soleh dan soleha ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya salah, maka saya mohon dimaafkan ibu-ibu, karena saya juga adalah manusia biasa, sama seperti ibu-ibu, tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Apabila ada kata saya yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.